Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah mempersatukan kita kembali dalam kajian Sekolah Intelektual Tafsir Al-Qur'an bersama guru kita Ustaz Hasyim Asy'ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebagaimana yang kita harapkan, mudah-mudahan ini akan menjadi barokah. Umurnya, sisa umur kita ini menjadi barokah. Jadi terhadap kebaikan-kebaikan kita bisa memanfaatkan di dalam hal-hal yang baik maksudnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan kita juga berharap semoga seluruh waktu yang kita isi bisa kita isi dengan seluruh kebaikan yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, di episode kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tafsir surat Al-Baqarah. Kalau kemarin kita sudah menuntaskan sampai menuntaskan ayat 25, berarti pada hari ini kita akan lanjutkan kepada di ayat 26. Silakan Ustaz untuk tausiahnya. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Sahabat percikan iman, kita lanjutkan mengenai atau kajian tafsir sedikit sedikit demi sedikit kita pahami dari ayat Al-Qur'an ini. Pernah saya katakan bahwa Allah mengadakan perumpamaan untuk kebaikan atau juga untuk kejelekan. Sedang orang-orang yang beriman mengetahui dan tahu itu adalah betul-betul dari Allah untuk kita pahami sebagai perbandingan. Tapi orang-orang kafir, kafir atau munafik barangkali termasuk juga, mereka mengatakan, Mada aradallahu bihada masal. Buat apa sih Allah mengadakan perbandingan seperti ini, perumpamaan seperti ini? Bikin orang sesat aja. Nah gitu, bikin orang sesat. Dalam ayat ini, hal ini dijelaskan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa'ammal ladina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Wa ammal ladina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza matala yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Sesungguhnya Allah tidak merasa malu membuat suatu perumpamaan, menjadikan suatu perumpamaan, perbandingan ma ba'udatan seperti nyamuk. Oleh Allah mengadakan suatu perbandingan, nyamuk dijadikan sebagai perbandingan. Fama fawqaha atau barangkali yang lebih kecil maksudnya. Walaupun dikatakan fawqa di sini, kalau ini kecil, ini lebih, berarti lebih itu lebih kecil. Nah, fama fawqaha. Fa'ammal ladina amanu, maka adapun orang-orang yang beriman begitu mendengar Allah membuat perumpamaan, faya'lamuna, mereka orang-orang yang beriman itu tahu annahul haqqu mir rabbihim, itu adalah benar dari Tuhan mereka, untuk dijadikan sebagai ibro, untuk dijadikan sebagai pemahaman. Tapi wa amal ladina kafaru, sedangkan orang-orang yang kafir, fayaquluna, mereka mengatakan, madza aradallahu bihadza mathala, apa maunya sih Allah membuat perumpamaan seperti ini? Mau apa sih maksudnya Allah membuat perbandingan seperti ini? Yudillu bihi katsiran, menyesatkan kepada orang banyak, membingungkan kepada orang yang banyak. Wa yahdi bihi katsiran, tapi justru bisa memberikan petunjuk kepada orang yang banyak. Wa ma yudillu bihi illal fasikin, yang merasa disesatkan itu adalah hanyalah orang-orang fasik. Nah, di dalam ada sababun nuzul ketika Allah mengatakan innallaha la yastahi minal haqqi, sesungguhnya Allah tidak malu membuat suatu perumpamaan kebenaran. Ayat kurusyai'an menyebutkan tentang sesuatu mimma qalla au katsura, baik masalah yang sedikit ataupun yang banyak. Innallaha hina dzakara fi kitabihi dzubab, ketika Allah menjelaskan di dalam kitabnya itu tentang nyamuk, tentang lalat, wal ankabut, dan juga tentang laba-laba, qala ahlud dolalah, maka berkatalah orang-orang yang sesat,
Mada aradallah, apa sih maksud Allah min dzikri hada, untuk menyebutkan ini. Nah, kemudian apa sih maksud Allah menyebutkan lalat dalam Al-Quran, menyebutkan laba-laba, semut, tawon dan sebagainya. Bahkan seperti dikatakan tentang nyamuk. Ketika mereka mengatakan seperti itu, Allah menurunkan ayat ini. Turun ayat ini, innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udah. Allah tidak akan malu membuat suatu perbandingan yang kecil, bahkan apa yang lebih kecil sebagai mabaudotan, seperti nyamuk, bahkan yang lebih kecil. Nah, itu diantara sabab nuzul dalam satu kata, dalam satu riwayat, sababun nuzul, sebab turun ayat itu adalah merupakan jawaban kepada orang-orang yang sesat ketika Allah membuat suatu perbandingan. Ada masalu, perumpamaan ini darabahullahu fid dunya. Yang maksud Allah itu menjadikan perumpamaan untuk dunia. Annal ba'udota, sesungguhnya yang namanya nyamuk, tahya maja'at. Nyamuk itu bisa hidup di saat lapar. Tidak akan ada nyamuk yang mati kelaparan. Nyamuk itu. Tetapi faida saminat, apabila kenyang, kekenyangan, matat. Nyamuk itu bisa mati. Oh, Saudara, umpamanya kita, cara aja jadi nyedot darah terus sampai tidak bisa pergi, pecah perutnya. Itu. Jadi nyamuk, Allah mengadakan perbandingan seperti nyamuk itu karena nyamuk itu bisa bertahan hidup selama lapar, tapi dia akan mati kalau kenyang. Nah, tetapi yang itu wakadzalika mislu haulail qaum, itulah maksudnya perbandingan suatu kaum, perumpamaan suatu kaum alladzi darabahu lahum, yang Allah menjadikannya bagi mereka masalul fil Quran, di dalam Al-Qur'an, ida malau, apabila manusia itu idam talau, apabila manusia itu kenyang minad dunya, dengan urusan dunia, banyak orang yang mati keimanannya, banyak orang yang lupa kepada Allah kalau kenyang. Sekarang memang bisa jadi seperti itu. Kemudian ahdahumullah inda dalika, maka ketika itu Allah juga mencabut dan hilang karena keduniaan. Maksudnya Allah membuat suatu perbandingan seperti ini, nyamuk bisa hidup dalam keadaan lapar tapi akan mati kalau kenyang. Banyak manusia gagah, berani. Kalau nyamuk, kalau lagi lapar, jangankan kopral, jenderal diserang. Gitu nyamuk. Nah, banyak orang-orang yang seperti itu. Kalau lagi dia tidak punya apa-apa, dia sangat berani sekali. Mereka berani menyerang, cegahkan keadilan dan sebagainya. Dan kemudian ada juga menjadi tegak, ingin menjadi kebenaran. Tapi di mana kenyang dengan keduniaan, kedudukan, dengan harta, kadang-kadang keimanan mereka, semangat mereka itu mati karena kenyang. Ini yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah innallaha la yastahi ayyadriba, sesungguhnya Allah tidak malu untuk mengadakan suatu perbandingan, perumpamaan, masalan ma ba'udotan fama fawqaha, seperti nyamuk atau yang lebih kecil dari nyamuk. Nah, walaupun kata orang lain, kata orang-orang yang beriman, maka orang beriman itu mengatakan fa'amal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Sedangkan orang-orang yang beriman itu tahu itu adalah benar dari Tuhanmu. Tidak mungkin Allah memberikan suatu percontohan perumpamaan yang keliru. Wa amalladzina kafaru, sedangkan orang-orang yang kafir fayaquluna, mereka malah mengatakan madza aradallahu bihadza matsalah. Buat apa sih Allah membuat suatu perbandingan seperti ini? Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira. Artinya al-amsalus saghiraha, yang perumpamaan yang kecilnya, wa kabiriha, dan yang besarnya, yu'minu bihal mu'minun. Baik perumpamaan yang dijadikan oleh Allah, apa kira-kira perumpamaan yang besar dan apa perumpamaan yang kecil, orang-orang yang beriman yu'minuna biha wa ya'lamuna, dan mereka tahu annahul haqqu mir rabbihim, sungguh itulah benar dari Tuhan mereka. Wa yahdihim, dan akan memberi petunjuk kepada mereka
wa yahdihimillahu, dan Allah akan memberikan petunjuk kepada mereka biha, dengan perumpamaan itu. Dulu pernah saya katakan, Allah mengadakan suatu perbandingan lalat, dubab itu, kemudian supaya manusia itu jangan seperti lalat. Tapi Allah juga mengadakan perbandingan seperti tawon, dan contohlah tawon. Tawon itu lalu tidak akan pernah hinggap di tempat yang kotor. Tapi bunga-bunga yang indah, yang diserapnya apa? Sari bunga. Kemudian yang dikeluarkannya apa? Madu yang akan menjadi pengobat bagi sebanyak penyakit. Nah, orang Islam itu hinggap, silahkan hinggap, tapi usahakan hinggap itu di tempat-tempat yang bersih, di tempat pengajian, lalu diserap. Apa yang diserapnya? Hikmah dari kabar. Kemudian yang dikeluarkan lagi oleh dia, keluarkannya juga akan memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Itu yang digambarkan di dalam Baudoh. Memang orang Islam itu, itu. Nah, tapi jangan seperti adubab, jangan seperti lalat. Lalat itu tidak pernah, atau kerjanya hinggapnya di tempat yang kotor. Tempat yang kotor. Kemudian kalau dia hinggap di tempat yang bersih, itu hanya memindahkan yang kotor kepada yang bersih. Jadi yang bersih itu akan menjadi kotor. Sobat ya, makanan sudah kena lalat gimana? Kotor. Nah, orang-orang itu jangan seperti itu. Hinggap di tempat-tempat kemaksiatan, hinggap di tempat-tempat omongan-omongan, obrolan-obrolan yang tidak karuan. Kemudian dia hinggap kalau kepada tempat yang baik, malah mengotori orang-orang yang tadinya baik, dikotori oleh dia yang diterima dari tempat-tempat yang jelek itu. Nah, perumpamaan itu memang sangat jelas sebagai orang yang betul Allah menjadikan suatu perumpamaan itu benar-benar orang yang benar itu adalah dari Allah dan tidak salah. Terus Allah juga memberikan umpamaan al-ankabut, laba-laba. Laba-laba itu ya sekuat-kuatnya laba-laba. Itu masalah akidah. Maka berpeganglah kepada tali Allah. Berpeganglah kepada tali Allah yang kuat, yang matin, artinya kuat, yang akan bisa menyampaikan pada Allah. Jangan berpegang, jangan bersandar atau bergantung kepada sarang laba-laba. Itu artinya kepada Allah, dan kepada kemusyrikan lainnya sama saja, mereka bergantung kepada kepada patung, kepada Tuhan mereka, itu sama dengan bergantung kepada laba-laba. Ketika digantung maka dia akan jatuh. Jika berpegang kepada tali Allah, yaitu Al-Quran, ad-dinul Islam, maka itulah yang kuat, maka akan sampai kepada tujuannya. Nah, itu yang dikatakan oleh mereka membuat sesat, kata mereka, orang-orang yang dolim itu. Wa ma yudillu bihi ilal fasikin, dan sebenarnya tidak menyesatkan dengan contoh itu kecuali orang-orang yang fasik. Orang-orang fasik. Fasik itu apa? Fasik itu dari kata fuwaisik. Fuwaisik itu tikus kecil. Kenapa orang fasik itu dikatakan tikus kecil? Karena karakter tikus kecil, kalau ada di satu tempat, dalam karung atau di dalam bakul, ada makanan yang dia suka, dan tempat itu terbuka, mereka seringkali tidak puas dari tempat yang terbuka itu. Lebih baik menggerogoti, dia bikin jalan sendiri. Gitu. Nah, orang-orang fasik itu setelah Allah berikan contoh, berikan jalan keluar, inilah yang sebenarnya. Dia mengatakan, saya juga bisa bikin jalan sendiri, Maka di dalam Al-Quran ada 3 karakter. Wa man lam yahkum bima anjalallah faulaika humul kafirun. Ada yang tidak menghukumi dengan hukum Allah itu, mereka itu orang-orang kafir. Jika mereka tidak percaya apa yang Allah turunkan. Ada juga wa man lam yahkum bima anjalallah faulaika humud dzalimun. Ada orang-orang dolim. Orang-orang yang dolim itu percaya itu betul dari Allah, tapi mereka dolim, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Itu kedoliman. Mereka yakin bukan. Beda dengan yang pertama, orang kafir tidak percaya. Buat apa hukumnya tidak percaya bahwa itu dari Allah? Orang dolim percaya, tapi dia
menyimpangkan sesuatu, menyimpangkan dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang Allah turunkan. Dan yang ketiga, wa ma anjalallahu wa man lam yahkum bima anjala faulaika humul fasikun. Ada juga yang tidak menghukumi dengan hukum Allah, itu adalah fasik. Artinya mereka percaya itu betul dari Allah, tapi kita juga bisa bikin hukum sendiri, bisa bikin aturan sendiri. Tapi semuanya juga yang ketiga-tiganya juga tidak ada yang baik. Jadi kafir tidak percaya, tidak mau menghukumi dengan hukum Allah karena tidak percaya. Kafir tidak mau menghukumi dengan hukum Allah karena mereka dolim, disimpangkan, dialihkan. Dolim itu kan menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nah, contoh adalah dalam hukum, si A seharusnya mendapatkan dia benar, tapi karena memang ada dan berbagai macam, dia melakukan kedoliman dia sehingga mendapatkan hukuman yang tidak wajar. Dan itu jadi iman, percaya itu dari Allah, tapi mereka menyimpangkan dari yang sebenarnya, itu dolim, tidak menghukumi dengan hukum Allah. Dan yang ketiga, orang yang tidak menghukumi dengan hukum Allah itu orang fasik. Orang fasik itu percaya itu dari Allah, tapi kan kita juga bisa bikin sendiri. Itu seperti tikus, betul ada lubang, ada tempat buat makan di atas, tapi lebih digerogoti, jadi merusak juga nantinya. Karung kan di atas ada padi, karung di atas ya, tapi gerogot aja. Nah itu artinya dia bikin jalan sendiri. Nah di sini juga dikatakan wa ma yudillu bihi illal fasikin, dan tidak akan memberi kesesatan dengan contoh itu kecuali orang-orang yang fasik, yaitu orang-orang yang berusaha membuat jalan sendiri padahal Allah sudah memberikan jalan. Nah itu barangkali seperti ini. Ya baik Ustaz, sangat menarik pembahasan di ayat 26 ini. Ini kalau di ayat 26 ini tadi semuanya ini lagi membahas tentang ciri-ciri orang yang fasik gitu ya. Iya, tapi tadi Ustadz juga sempat menyinggung bahwa kita jangan jadi seperti jangan seperti nyamuk, jangan seperti lalat, tapi kita harus seperti tawon gitu ya. Ketika kita tuh harus selalu hinggap di tempat yang bersih untuk kita memberikan yang kebaik juga, lagi menyerap, di tempat lain gitu ya. Singgap di tempat yang bersih, serap yang baik-baik, seperti umpamanya hinggap di tempat pengajian, diserap apa yang baik, kemudian dikeluarkan kepada orang lain juga memberikan kebaikan. Itu maksudnya madu. Jangan seperti lalat itu. Kita yakini bahwa kita harus selalu memberikan kebaikan kita harus selalu menyerap kebaikan gitu. Kita harus selalu hinggap berkunjung atau bersilaturahmi di tempat yang penuh dengan kebaikan. Kita ambil makna kebaikan tersebut dan kita sebar manfaat dari kebaikan tersebut di tempat lain supaya makna kebaikan itu semakin terasa di seluruh wilayah, bisa dibilang gitu ya, bisa terasa di seluruh tempat gitu ya. Semoga seperti saat ini sahabat Percikan Iman sedang menyaksikan program tafsir Al-Quran. Sahabat dapatkan seluruh kebaikan yang kami sediakan pada saat ini. Ambil kebaikan tersebut dan kebaikan yang telah sahabat ambil, tebarlah di tempat lain supaya di Indonesia ini khususnya bisa menjadi lebih baik. Amin ya robbal alamin. Baik, kita akan lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Quran. Baik, terima kasih sahabat Percikan Iman, masih bersama kami di Tafsir Al-Quran. Kita sedang membahas surat Al-Baqarah dan tadi di
segmen sebelumnya kita sudah membahas ayat 26. Dan sekarang kita akan membahas mulai dari ayat 27. Silakan Ustaz. Ya, sahabat percikan iman, kita lanjutkan kepada ayat 27 dalam surat Al-Baqarah. Dalam ayat 26 Allah mengatakan bahwa perumpamaan itu yang Allah ciptakan tidak akan memberi kesesatan kecuali kepada orang-orang fasik. Dalam ayat ini, ayat 27 itu menjelaskan tentang orang fasik itu. Siapa orang fasik itu? Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi. Orang-orang yang melepas perjanjian Allah, janji dengan Allah min ba'di mitsaqi, setelah mengadakan diperkuat perjanjian itu. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala, dan mereka memutuskan sesuatu yang seharusnya disambungkan. Wa yufsiduna fil ardi, dan mereka membuat kerusakan di bumi ini. Ulaika humul khasirun, dan mereka itu adalah orang-orang yang rugi. Artinya, orang-orang yang fasik itu adalah yang kuduna ahdallah, melepas janji-janji dengan Allah. Janji dengan Allah artinya banyak sekali. Di antaranya huwa ahdun ilaihim fil Quran. Mereka janji mereka dengan yang ada di dalam Al-Qur'an. Faqarru, mereka mengikrarkan iya bihi dengannya itu, mengikrarkan siap. Wa kafaru summa kafaru, kemudian mereka mengkufuri. Kemudian wa naqaduhu, dan mereka melepas janji itu. Terutama orang-orang yang ini pada orang-orang Yahudi, orang-orang yang Nasrani, mereka yang seharusnya menyambungkan sesuatu yang ada perjanjian dengan Allah, tapi mereka memutuskan dengan segala sesuatu dalil-dalil yang sekiranya akan merugikan kepada mereka dirasakannya, padahal sebenarnya tidak akan merugikan, diputuskan, tidak disambungkan. Seharusnya sampaikan kepada mereka, diputuskan. Nah itu artinya yang kuduna ahdallah, melepas janji-janji Allah. Mereka dikatakan juga faqullu ma amarallahu, maka segala sesuatu yang Allah perintahkan biwaslihi wa fi'lihi, apa yang untuk menyambungkan dan mengerjakannya, faqata'uhu, mereka memutuskan, memotongnya, wa tarakuhu, dan mereka meninggalkannya. Itu wafil akhirati, dan mereka itu adalah akan termasuk di akhirat inti orang-orang yang rugi. Itu dikatakan yang dimaksud yang memutuskan itu adalah huwa wasiatullah, itu wasiat dari Allah, pesan dari Allah ila khalqihi, kepada makhluknya, wa amarahu, dan Allah pun memerintahkan kepada manusia itu iyahum, kepada mereka, bima amarahum, apa yang diperintahkan kepada mereka. Artinya Allah memerintahkan kepada mereka yang sebelumnya seperti juga memerintahkan kepada yang setelahnya, atau sebaliknya, Allah memerintahkan kepada orang yang berikutnya seperti orang yang seperti Allah memerintahkan kepada orang yang sebelumnya. Tetapi ketika Allah memerintahkan kepada orang yang sebelumnya, tolong sampaikan kepada orang yang seterusnya. Dan itulah yang dimaksud ayyusola mayubsidum, yang seharusnya disambungkan mereka tidak nyambung. Makanya persoalannya mungkin ada persoalan masa rugi. Contoh sekarang, bahkan di umat Islam juga bisa jadi sesuatu yang harus disampaikan kepada orang yang lain, tapi mereka rasanya merasa rugi barangkali kalau disampaikan, mereka memutuskan. Barangkali sebagai contoh saja, kalau sekiranya ada yang kalau umpamanya gini, dalam sekiranya menguntungkan, mereka itu bisa menyampaikan. Tapi sekiranya merugikan, mereka itu tidak pernah menyampaikan, diputus sampai di situ. Kalau umpamanya heri-herian atau sebagai guyonan, diantaranya ada katanya seorang ulama, seorang kiai, kemana-mana dia selalu berdakwah yang paling baik, sebaik-baiknya sodakoh itu yang paling dicintai. Dia tema ke sana itu, tema ke sini ini itu juga, dan selalu saja. Suatu ketika katanya, ketika ajengannya itu pengajian ke tempat yang lain, ada tamu ke rumahnya, disambut oleh anaknya.
ketika sedang ngobrol dengan mama, mama mana? Mama ada? Oh, lagi pengajian. Mau ketemu sama mama, kata tamunya. Tiba-tiba terdengar suara ayam pelung, korong-korong, sampai begitu panjang, bagus. Bagus sekali itu ayamnya. Oh ya, ayam mama. Bagus ya. Mau gitu? Mau tuh. Ya silakan aja bawa. Kata anaknya itu disuruh bawa kepada tamu. Udah aja silakan. Ya, jadi bawa saja karena anaknya itu, oleh tamunya. Tiba-tiba mamanya itu datang dari pengajian. Tidak terdengar suara ayam itu. Kemana suara ayam? Kemana? Ketemu dengan anak. Mana ayam yang ini? Yang kok nggak ada? Oh iya, tadi mama ada tamu. Terus ya tamu itu senang. Terus gimana dijual kumane? Sana dijual, dipasihkeun, dibikin. Nah, maneh bet dibikin atuh nyahon teu eta teh karesep mama. Muhun panglah dipasihkeun teh lantaran terang eta teh karesep mama. Nah, tuh dipasihkeun pancek mama anu pang alus-alusna sedekah teh anu dipikaresep eta mah batur ka urang ieu lain urang ka batur. Nah, itu jadi hal-hal yang umpamanya hal-hal yang disampaikan itu yang sekiranya akan menguntungkan sampaikan saja. Nah, ini juga orang-orang Yahudi yang sekiranya menguntungkan bagi mereka. Dalam Taurat dijelaskan akan datang seperti dalam akan datang nanti satu waktu akan datang seorang nabi yang dia itu membawa wahyu. Dijelaskan kepada orang-orang Yahudi terus jelaskan. Nah, tetapi ketika datang seorang nabi yaitu Nabi Muhammad, persis sama dengan ciri-cirinya, kriterianya sama dengan ada yang dalam Taurat oleh mereka. Mereka tahu, oh, kenapa yang datang kok dari Quraisy, bukan dari bangsa Yahudi. Nah, maka mereka memutuskan hapus sehingga mereka tidak menyampaikan pada mereka. Nah, itu yang dikatakan nanti dalam ayat berikutnya bahwa itu adalah yang seharusnya ayyusola bihi wa yufsiduna. Tadi dia kan ayyusola yang harusnya menyambungkan atau yanquduna ahdallah, melepas janji-janji Allah min ba'di misaki, setelah diperkuat dengan dalil-dalilnya itu, wa yaqtauna ma amarallahu bi ayyusola, kemudian diputuskan oleh mereka, seharusnya disambungkan. Nah, kemudian katakan wa ulaika wa yufsiduna fil ard, dan mereka bikin kerusakan di muka bumi ini. Dan bukan saja kerusakan secara fisik, juga dalam arti bisa merusak secara maknawi, menantang kerusakan dari Allah dengan melakukan kemaksiatan dan kedurhakaan. Itu sudah hakikatnya merusak juga, menyebarkan kekufuran itu merusak. Ada juga bahkan secara hakiki orang-orang Yahudi itu adalah merusak secara fisik dan merusak pada yang lain. Ulaika, dan mereka itulah humul khosirun. Nah, katakan mereka itu adalah orang-orang yang rugi. Huwa wasiatullah ya, yaitu orang-orang yang memutuskan wasiatun, huwa wasiatullah, wasiat Allah ila khalqihi, kepada makhluknya, wa amarahum iyahu, dan Allah memerintahkan kepada mereka bima amarahum min ta'atih, diperintahkan untuk taat kepada mereka, kepada Allah. Mereka memutuskan tidak ada taat, bahkan bikin kerusakan. Wa nahihi iyahum amma nahahum, dan Allah melarang kepada mereka, tolong sampaikan larangan Allah kepada mereka. Mereka malah tidak menyampaikan larangan itu. Min maksiatihi, dari kemaksiatan kepada Allah. Fi kitabihi, yang ada di dalam kitabnya. Wa ala lisani rusul, dan melalui lisan atau ungkapan para rasul. Wa naqadohum, dan mereka melepaskan dalika itu watarakahum, dan mereka juga bukan hanya saja tidak menyambungkan, tidak menyampaikan kepada berikutnya, watarakahumul amala, dan mereka juga meninggalkan untuk melakukannya. Nah, maka termasuk orang-orang yang rugi dikatakan juga, yaitu dalam ayat, dalam satu tafsir, huwa ahdun ma ahada ilahim fil qur'ani, yang sudah dijanjikan kepada mereka, kepada umat muslimnya, yang sudah janjikan kepada mereka, tapi mereka tidak menyampaikan setelah mereka mengikrarkan dan kufur. Dan diantaranya
Wahum naqisuna, mereka itu juga mengurangi anfusahum, naqiduna, melepaskan anfusahum dari mereka hududahum dan bagian-bagian maksiatihim dengan melakukan kemaksiatan kepada Allah. Wa rahmatihi, maka dia jauh dari rahmat Allah, kama khosirun rajulun, seperti seseorang yang rugi. Maka mereka dikatakan, maka mereka itu humul khosirun, orang-orang yang rugi. Orang yang rugi itu adalah seperti bi'ayyu do'amin amirosin malihi, orang yang mendapatkan lebih kecil dari modal. Rugi itu. Ya, kalau kita memberikan modal 1 juta, kemudian yang kembali cuma 900, itu rugi. Nah, orang-orang yang rugi dalam Al-Quran itu orang diberikan modal dunia, modal besar, tapi ketika hasil di akhiratnya tidak lebih besar, tidak lebih baik daripada di dunia. Kalau orang-orang, harusnya kita merasa beruntung, maka dalam Al-Quran juga ulaika humul faizun wabarrobihun, orang yang beruntung. Umat Islam diberikan kekayaan, diberikan kesehatan, diberikan segala amanah yang diberikan oleh Allah, tapi dijadikan modal dan menjadi beruntung karena memang dalam surga mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari modal dunia. Kalau mereka dunianya banyak, orang-orang kafir kaya, tapi kira-kira begitu dijadikan modal oleh mereka, apa yang didapatkan nanti di akhirat? Nah, ternyata modalnya itu tidak yang kembali tidak lebih besar daripada yang dikorbankan. Itu yang katakan fit tijarati, dalam perdagangan, ayyudu'a min ra'si malihi, dia mengorbankan dari modalnya, fi baihi, dalam jual beli, wa kadzalikal munafiqu, itulah keadaan orang-orang munafik, wal kafiru, dan orang kafir, khosyaro birihirmanihi, dia akan rugi karena terhalang dari Allah, birahmatihi, dari rahmat Allah, allati khalaqaha li ibadihi, yang sebenarnya Allah sudah ciptakan untuk semua makhluknya, fil qiyamati, pada hari kiamah, makanu ila rahmati yuqalu minhu khasara rajulu, maka mereka tidak mendapatkan apa yang disiapkan oleh Allah, pada disebut ila rahmati, dia itu rahmat Allah, fayuqalu minhu khasara rajulun husronan, maka rugilah orang-orang itu dengan benar-benar rugi. Jadi sebenarnya kita bertijarah, berdagang itu supaya untuk mendapatkan keuntungan. Ya, makanya dunia kita modalkan untuk mendapatkan keuntungan akhirat. Bahkan ada kejadian kemarin, Ramadan kemarin ada satu kisah. Biasanya mereka di bulan Ramadan itu mendapatkan keuntungan, seorang petani di Cianjur. Dia bertontok taman, bayam, kangkung, dan semuanya. Tapi karena memang kondisi seperti ini, COVID-19, ternyata dia itu tidak akan mendapat keuntungan karena pasar tidak menerima. Supermarket tidak menerima. Nah, maka mereka itu rugi. Kira-kira modalnya itu sekitar 2,5 juta. Yang biasanya mendapatkan sampai 5 juta. Kemudian ada yang nawar sebagai tengkulak, udah aja lah saya beli 1,5 juta semuanya. Modalnya juga tidak tertutup, itu akan rugi. Jangankan tenaga, waktunya juga tidak ada. Biar aja di tanah, jangan dulu datang lagi, udah saya tunggu waktu sekian lama, nanti kalau tidak ada takut habis uangnya, nanti tidak jadi beli kamu. Ya biar aja nanti. Nah, setelah 1 minggu lagi ternyata tidak ada beli. Akhirnya dia panen, dia kerjakan sendiri. Udah, pokoknya saya akan berikan semua ini, pokoknya hanya karena Allah, kepada fakir miskin, pada yatim, pada panti asuhan, semuanya itu diberikan dan tidak menjadi uang sedikit pun. Tapi begitu dia pulang, ya ada sedikit kepuasan, tapi juga ada sedikit kekecewaan. Nah, setelah Ramadan, setelah menjelang Idul Fitri, ternyata berita mereka mengorbankan, membagikan semua hasil taninya itu terdengar oleh banyak orang. Dan tiba-tiba ada seorang yang kaya raya,
datang ke panti asuhan, dia nah ini dapat dari petani, si petani membagikan semua hasil taninya. Oh gitu, tidak dijual katanya, dia coba bagikan semuanya. Ada nomor teleponnya. Kemudian ini ada nomor teleponnya. Tiba-tiba dia telepon, Pak, Bapak namanya ini? Iya, petani yang membagikan sayurnya tidak dijual? Iya. Ya, minta nomor rekening, Pak. Tadinya ragu-ragu. Dia diberi nomor rekening, kasih nomor rekening, dan ternyata dia transfer 10 juta. Nah, jadi kata dia, ini barangkali semakin yakin bahwa jual beli dengan Allah tidak akan rugi. Gitu. Nah, makanya di dalam Al-Quran juga, apakah aku ingin tunjukkan kepada suatu bisnis perjualan jual beli yang tidak akan rugi dengan Allah. Nah, makanya ini beda dengan faulaika humul khasirun, mereka itu adalah orang-orang yang rugi, artinya yang dia dapatkan tidak lebih besar dari apa yang dia korbankan. Yang namanya beruntung itu yang dia korbankan, yang dia dapatkan lebih besar dari apa yang dia korbankan. Nah, itu. Nah, ini orang fasik tidak akan mendapatkan keuntungan walaupun dia kaya gitu. Oh iya, baik. Ya, gitu. Baik Ustaz, pembahasannya sangat menarik sekali. Nanti kita lanjutkan. Nanti saya ingin bertanya ya Ustaz ya, tapi nanti di segmen 3. Tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Quran. bisa mewakafkan Al-Quran, Masya Allah, ribuan kebaikan insya Allah telah menanti Anda. Karena setiap huruf yang mereka nanti akan bacakan itu akan menjadikan pahala buat kita semuanya. Maka dari itu sahabat Percikan Iman, mari yuk kita berwakaf untuk wakaf Al-Quran di Percikan Iman di nomor rekening 777 177 178. Terima kasih. Baik, terima kasih sahabat Percikan Iman, masih bersama kami di Tafsir Al-Quran. Nah, tadi ya saya mau bertanya nih Ustaz. Tadi di ayat 26 ini konotasi kata-kata tentang bisnis gitu ya. Tadi di segmen sebelumnya kata-kata tentang bisnis tuh ada kalimat ulaika humul khosirun, mereka itu adalah orang-orang yang rugi. Ya. Nah, dibandingkan kepada masalah bisnis barangkali gitu. Ya, karena itu kalau mendengar kata rugi, untung. Ya. Terus tadi Ustaz kan sempat menunjukkan ayat dari As-Saff ya, terjemah dari As-Saff. Maukah aku memberikan maukah kamu bertransaksi yang selalu untung gitu ya, karena kutip ya seperti itu. Nah cuman bukan cuman ya, maksudnya saya pernah membaca di terjemah surat Al-Muzammil, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Nah, ini juga kata pinjaman ini identik dengan kata bisnis gitu ya. Yang maksudnya dari dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik itu seperti apa? Ya. Di dalam ayat 26 dan 27 di sini, dan terutama dalam 27 diakhiri dengan faulaika humul khasirun. Mereka itu adalah orang-orang yang rugi. Padahal mereka maunya mendapatkan keuntungan tadinya dengan memutuskan sesuatu yang sekiranya akan merugikan ke mereka, mereka putuskan. Kemudian ada juga yang seharusnya disambungkan, mereka tidak sambungkan karena kalau disambungkan mereka merasa rugi. Kalau dilangsungkan, tidak diputuskan, mereka merasa rugi, yang dalam arti rugi dunia. Rugi dunia. Umumnya seperti diputuskan harus dia mengeluarkan dan sebagainya, akan merugikan dunia. Padahal yang tidak jawab di sini adalah rugi akhirat. Rugi akhirat, ulaika humul khasirun. Maka mereka akan mendapatkan kerugian akhirat. Yang namanya rugi itu, yang tadi saya katakan, apabila yang didapatkan lebih kecil dari apa yang dikorbankan. Nah kemudian mereka yang mengorbankan dunia yang begitu banyak mereka,
tapi tidak akan mendapatkan keuntungan di akhirat, tidak akan mendapatkan lebih banyak daripada dunia. Justru yang ada adalah merasa kerugian, ada siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau makanya dan tadi yang saya tanyakan, wa may yuqridullaha qardan hasana, ada juga fayudhi'fahu adafan kasir. Siapa orang yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan dengan lipat ganda yang banyak. Ketika turun ayat itu, orang-orang Yahudi malah mengatakan Allah itu fakir, kamilah orang yang kaya. Kalau memang kaya, Allah mana mungkin mempinjam dari orang-orang. Siapa meminjam kepada Allah, itulah padahal yang dimaksud dari ayat itu, siapa orang yang memberikan, setiap orang yang memberikan sesuatu sebelum jatuh kepada tangan orang yang menerimanya, jatuh dulu kepada tangan Allah. Baru Allah yang menyerahkan kepada orang yang bersangkutan. Itu secara dalam hadis Rasulullah SAW. Yang apabila karena Allah. Jadi, nah karena Allah dulu. Kalau Mas Panji umpamanya memberi kepada orang lain, membantu kepada orang lain, penuh karena keikhlasan karena Allah. Sebelum Mas Panji memberikan, nah, kepada tangan Allah dulu. Lalu Allah lah yang menyambungkan, yang menyampaikan kepada mereka. Itu yang dikatakan yang meminjamkan kepada Allah. Allah tidak perlu sebenarnya pinjaman deh. Jadi hanya Allah itu hanya seakan-akan yang memberikan kepada mereka. Maka kalau orang-orang yang ikhlas itu, nih rezeki dari Allah. Jadi Allah itu yang menerima ya, atau yang menyerahkannya. Nah kemudian, orang yang begitu menjalankan kepada Allah secara ikhlas kepada Allah, nah itulah yang akan Allah balas dengan yang lebih lipat ganda. Bukan hanya balas dunia, bukan hanya di dunia, dan juga mungkin di dunia juga mungkin Allah sudah membalasnya. Tapi yang lebih penting lagi, balasan-balasan yang berlipat ganda, keuntungan-keuntungan itu adalah yang sifatnya ukhrawi. Walaupun umpamanya ada yang dengan dunia juga seperti yang tadi saya gambarkan umpamanya, itu adalah keuntungan yang sudah diberikan dari Allah sejak di dunia, padahal tanpa menghilangkan keuntungan yang akan ada di akhirat nanti. Nah itu yang dimaksud yuqridullah qardan hasana, yang meminjamkan artinya yang dia mengorbankan karena Allah, bukan untuk Allah, karena Allah, walaupun untuk manusia dan untuk manusia. Dan yang kecil bahkan di dalam ayat Al-Quran yang di jalan Allah saja, seperti orang yang menanamkan satu biji kemudian tumbuh, kama salihabatin ambatat sab'al habila, akan tumbuh 7 rangkai, fikuli sumbulatin mi'atu habah. Di antaranya orang yang mengorbankan karena Allah bisabilillah, seperti orang yang menanamkan satu biji. Dari satu biji itu kemudian tumbuh menjadi 7 rangkai. Dalam tiap-tiap rangkai ada 100 biji. Kalau padi umpamanya, nanam 1 biji padi, kemudian jadi 7 rangkai. Tiap-tiap rangkai ada 100 biji. Nah Allah itu akan melipat gandakan dalam arti sampai 700 kali lipat. 700 kali lipat umpamanya. Tapi yang tadi saya katakan bersifat ukhrawi, yang menyimpan di dalam jalan Allah 1.000 rupiah, maka akan Allah balas sampai 700 kali lipat. Jadi kalau ya makanya di sini yang tadi kan selalu kalau orang katakan di dalam akhirat. Sebab kalau yang namanya di dunia dan selalu begitu, pasti mereka akan melakukan semuanya dan akan melaksanakan semuanya. Ini 1.000 langsung malam dikasih 700.000 itu. Nah, tapi kalau orang tadi karena memang dia terdesak, tapi dengan dorongan keimanan, lebih baik dia bagikan kepada fakir miskin, lebih baik bagikan kepada panti asuhan dan anak yatim, dan dia tidak yakin untuk pembagian, untuk balasan di dunia. Dia berharap ya berarti bisnis dengan Allah tidak akan rugi, tapi Allah sudah memberikan keuntungan di dunia juga, sampai yang biasanya itu hanya 5 juta, kalau ditawar oleh mereka 1,5 juta, padahal modal 2,5 juta, kalau dijual 1,5 juta rugi. Ya, dari modal juga rugi. Itu makanya karena yang dimodalkan, yang didapat tidak lebih besar daripada yang dikorbankan modal. Kemudian padahal biasanya 5 juta. Kalau tidak 5 juta, ya biarkan saja. Nah ternyata Allah melipat gandakan, membalas
dengan yang lebih besar. Jadi ada yang memberikan sedekah dilewat tanpa mengetahui, orangnya tidak tahu. Siapa orangnya tidak tahu, hanya lewat telepon. Karena dia berkunjung ketika ke panti asuhan, banyak, oh ini banyak sayur bagus. Iya, ada seorang petani yang memberikan semua, bahkan semua mereka diganti. Oh, dia tidak menjualnya, tidak. Mana nomor teleponnya? Lalu dikasih nomor telepon, minta nomor rekening, dan dia transfer 10 juta. Berarti itu sudah dapat lebih keuntungannya dari yang biasa dia mendapatkan. Itu sama saja dengan yukridullaha, dia meminjamkan, berbisnis dengan Allah, maka Allah akan melipat gandakan di akhirat, terutama ternyata di dunia juga bukan hal yang mustahil Allah melipat gandakan. Nah itu berarti kalau misalkan kita niatnya untuk melakukan atau ya bersedekah gitu ya, menyisihkan sebagian harta kita untuk Allah, tapi kita karena juga Allah. karena Allah gitu ya maksudnya. Tapi kita juga tanda kutip ada sedikit dalam hati ingin berharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala, itu sah-sah saja atau bagaimana? Iya, sebenarnya sah-sah saja di dunia, walaupun di dunia. Tapi kalau jangan kecewa kalau Allah tidak memberikan di dunia, sah-sah saja. Yang mudah-mudahan Allah memberikan gantinya di dunia. Bahkan kita juga mendoakan kepada orang yang memberi, mudah-mudahan Allah memberikan ganti yang lebih baik daripada kalau mensedekah, mudah-mudahan Allah membalasnya dengan yang lebih besar. Itu artinya membalas di dunia. Kalau akhirat ya sudah tidak usah didoakan lagi, karena akhirat itu sudah pasti. Boleh saja berharapkan, tapi jangan kecewa kalau memang Allah tidak memberikan di dunia ini gitu. Tapi yang pasti seluruh perbuatan baik kita itu akan dicatat, Iya. akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Iya. taala. Cuman membalasnya bisa di dunia atau di akhirat. Kalau Iya. belum di dunia sudah pasti di akhirat. Iya, di akhirat sudah pasti itu. Ya, baik. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya, sangat inspiratif sekali, sangat menarik sekali. Jadi pengen lanjut lagi untuk membahas ayat-ayat selanjutnya, tapi sayang kita sudah di penghujung acara, paling kita lanjutkan di episode berikutnya ya. Baik, terima kasih sahabat Percikan Iman yang telah bergabung dari awal acara. Insyaallah kita akan melanjutkan lagi pembahasan ayat-ayat berikutnya di episode selanjutnya. Tetap saksikan Tafsir Al-Quran. Sahabat bisa menyaksikan melalui streaming YouTube Percikan Iman Online atau Instagram dan Facebook Percikan Iman. Akhir kata, saya Panji Nugraha, Ustadz Hasyim Asy'ari dan seluruh kerabat kerja yang bertugas undur pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.